Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 361, Mengunjungi Rumah. Puci, petir menyambar tangki air di halaman dan meledakkannya di tempat. Percikan air beterbangan ke segala arah. Karena lengah, tetua paviliun dan Su Yuan basah kuyup. Ledakan. Namun, saat sambaran petir pertama berhenti, sambaran petir merah lainnya jatuh. Mereka berdua sangat ketakutan hingga mereka menggigil. Xia Qingchen tidak punya pilihan selain membuang kertas jimat yang sudah terbentuk. Petir merah menyerbu dan menghancurkan kertas Fu. Saat itulah langit menjadi sunyi senyap. Tidak ada lagi sambaran petir. Xia Qingchen merasa sedikit tidak berdaya. Saya terlalu ceroboh. Jimat tingkat kecemburuan dewa harus dimurnikan di bawah tanah. Jika dia memperbaikinya di lapangan, konsekuensinya akan sama seperti sekarang. Begitu jimat tingkat kecemburuan dewa terungkap, itu pasti akan menyebabkan kecemburuan para dewa dan menyebabkan kehancuran guntur. Sedikit kecerobohan akan mengakibatkan hancurnya jimat dan kematian orang tersebut. Ge Lao, apakah Anda memiliki ruang rahasia bawah tanah yang kokoh yang dapat saya gunakan? Dia bertanya. Mata lelaki tua itu membelalak tak percaya. Apakah karena kertas jimatnya terlalu bagus sehingga memicu murka langit? Dibandingkan dengan Su Yuan, percikan api yang dihasilkan setelah jimat selesai dibuat adalah apa yang disempurnakan oleh Xia Qingchen yang benar-benar disebut jimat tingkat iri dewa. Xia Qingchen, berapa tingkat pencapaianmu dalam jimat? Orang tua itu bertanya dengan kaget. Xia Qingchen tidak terlalu puas dengan penampilannya sebelumnya. Ini tidak terlalu cemerlang, dan saya sudah bertahun-tahun tidak membuatnya, jadi saya sangat berkarat. Dibandingkan dengan kondisi puncaknya, jimat yang baru saja dia buat jauh lebih rendah. Penatua Paviliun tercengang. Keterampilan Sales semacam itu, dan akibat dari ketidaktahuan. Apakah ada satu di ruang bawah tanah? Xia Qingchen bertanya lagi. Penatua Paviliun kembali sadar dan menarik napas ringan. Tidak, tidak di seluruh tanah suci. Tanah suci jarang membutuhkan ruang bawah tanah, sehingga tidak dibangun. Oh, Xia Qingchen mengerutkan alisnya, itu merepotkan. Mengapa? Penatua Paviliun bertanya. Xia Qingchen berbicara dengan menyesal. Saya memiliki jimat tingkat tinggi. Jika saya memperbaikinya secara pribadi, itu akan terlalu berbahaya. Jika jimat biasa dapat menarik murka petir, seberapa kuatkah jimat itu jika digunakan untuk membuat jimat tingkat setengah dewa itu? Su Yuan tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Dia pernah mendengar pepatah. Ada semacam orang kuat di dunia yang begitu kuat sehingga dia takut pada dirinya sendiri. Saat itu, dia tidak mengerti. Bagaimana bisa ada kekuatan abnormal di dunia ini? Sekarang dia berdiri di hadapan Xia Qingchen, dia akhirnya mengerti. Memang ada orang seperti itu di dunia. Pada saat ini, dia merasakan kekalahan yang mendalam, dan harga diri di hatinya hancur total. Saya akan memikirkan cara lain. Tiba-tiba, Xia Qingchen memikirkan sebuah ide. Bisakah kamu meminjamkanku cermin tulang 1000 tahun untuk sementara waktu? Kembalikan dalam 1 hari, lelaki tua itu menyetujui. Xia Qingchen menyimpan cermin pemantul tulang berusia 1000 tahun dan hendak mengucapkan selamat tinggal ketika tetua paviliun tiba-tiba memanggilnya. Benar, ada tamu yang telah menunggumu di tanah suci. Siapa ini? Xia Qingchen bertanya. Tinggalkan aku tempat dan waktu untuk bertemu dengannya. Aku akan memberitahunya. Pustakawan tua itu berhati-hati dalam menjaga rahasia ini dan tidak mengungkapkan identitas pihak lain. Xia Qingchen berpikir sejenak dan berkata, di bawah Pulau Roh yang tua. Ayo kita lakukan malam ini. Baiklah, aku akan pergi dan memberitahu pihak lain. Kata sesepuh paviliun. Untuk diterima dan diinformasikan secara pribadi oleh tetua paviliun besar, status orang tersebut mungkin tidak rendah. Pada waktu itu, Pulau Jiwa, seekor burung seputih salju mendarat di pulau spiritual. Zhang Lianxing sedang menyerap lingki ketika dia tiba-tiba merasakan gerakan. Dia mendongak dan melihat seorang gadis berusia 18 tahun dengan gaun seputih salju melompat dari burung. Fitur wajahnya cantik dan wajahnya sangat cantik. Seluruh tubuhnya memancarkan aura peri yang berada di atas masyarakat umum. Zhang Lianxing tidak bisa menahan rasa cemburu. Dia bergumam, gadis yang cantik. Petik 2. Dia berkata dengan sedikit nada bermusuhan, bagaimana kamu bisa menerobos ke dalam spiritual GE yang lebih tua? Pulau, segera pergi. Gadis berbaju putih itu meliriknya, lalu melihat sekeliling dan berkata, di mana Xia Qingchen? Petik 2.
Zhang Lianxing merasakan niat buruk pihak lain dan berteriak, "Graji!" Graji mendengar teriakan itu dan segera bergegas mendekat. Wanita telanjang. Dia berseru ketika dia melihatnya. Ia memamerkan giginya, matanya penuh ketakutan dan keterkejutan. "Bagaimana kamu bisa sampai ke tanah suci?" Wanita berbaju putih memandang dengan enggan dan segera mengenalinya. Dia berkata dengan tenang, "Sepertinya saya telah menemukan tempat yang tepat." Wanita berpakaian putih itu masih ingat dendam saat dia mengambil dudounya hari itu. Dia bersandar pada pohon pinus dan berkata, "Suruh Xia Qingchen datang." Zhang Lianxing sangat marah. Atas dasar apa dia bisa menemukannya? Saat dia hendak membantah, dendam segera bergegas mendekat dan menutup mulutnya. Ia menggelengkan kepala anjingnya dengan sungguh-sungguh, menandakan bahwa dia tidak boleh berbicara omong kosong. Graji masih ingat betapa menakutkannya wanita ini. Gabungan keduanya bahkan tidak sebanding dengan satu jari pun dari wanita ini. "Ayo kita cari Tuan Chen." Graji merasa sedang dalam masalah besar. Keduanya segera meninggalkan pulau spiritual. Dia bertemu Xia Qingchen, yang baru saja kembali. "Sialang, ada kabar buruk. Seorang wanita sedang menunggumu di rumah." Zhang Lianxing dengan cepat berkata. Graji buru-buru berkata, "Tuan Chen, itu wanita telanjang itu. Dia datang ke rumah kita." Xia Qingchen juga merasa terkejut. Graji tidak mengenali orang yang salah, kan? Ini adalah tanah suci. Xia Qingchen berbicara. Si cantik bulan gelap itu berani datang ke tanah suci untuk membalas dendam. Graji menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Itu dia. Sekalipun mata anjingku salah, apakah hidung anjingku bisa salah? Tatapan Xia Qingchen sedikit berubah. Basis budidaya wanita ini sangat kuat. Dia setidaknya berada pada tahap akhir dari tingkat astral minor. Jika dia pergi untuk memberitahu personel tanah suci, mereka akan mengambil kesempatan untuk pergi. "Jangan tinggalkan pulau spiritual." Xia Qingchen segera mengeluarkan bahan tambahan dan setengah lembar kertas jimat surgawi, mulai menyempurnakan rune di tempat. Tekniknya masih sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahan kertas jimat itu mengandung bekas darah dewa. Sesaat kemudian, setelah semuanya selesai, Xia Qingchen memegang cermin pemantul tulang 1000 tahun di tangannya dan mengarahkannya ke separuh kertas jimat. Dalam sekejap, langit cerah dengan cepat tertutup awan gelap. Guntur surgawi berguling dan bergemuruh terus-menerus. Cila, sambaran petir turun dari awan, membombardir setengah jimat dewa di tangan Xia Qingchen. Namun, Xia Qingchen bersembunyi di bawah pulau roh. Petir yang turun hanya bisa membombardir pulau spiritual. Di bawah pohon pinus, wanita berbaju putih tiba-tiba membuka matanya. Gunturnya meledak, tapi dia tetap tenang. Sepasang mata seperti jade menatap ke langit, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Petir dari langit cerah. Cila, ledakan. Sambaran petir kedua tiba-tiba menyambar dan mendarat tidak jauh darinya. Sisa petir menyambar wajahnya. Wanita berbaju putih tidak punya pilihan selain meninggalkan pohon pinus. Begitu dia pergi, pohon pinus itu tersambar sisa petir dan langsung terbakar. Wanita berbaju putih merasa ada yang tidak beres. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Dia segera mencari burungnya dan bersiap meninggalkan pulau spiritual. Namun, kilat di langit tampaknya benar-benar membuat marah. Itu adalah keributan yang gratis untuk semua. Dalam waktu singkat, ratusan sambaran petir yang sangat tebal jatuh pada saat yang bersamaan. Seluruh pulau spiritual langsung hancur tak bisa dikenali lagi. Wanita berjubah putih itu menghindar dengan lincah, namun masih sulit baginya untuk menghindarinya. Dia tersambar sisa sambaran petir. Dengan erangan teredam, dia terlempar oleh petir dan jatuh pingsan di samping kandang pemarah. Petir yang lebat dan menakutkan itu seperti akhir dunia. Itu berlangsung selama 10 napas sebelum akhirnya berhenti. Bab 362, Mengubur Kapak. Setelah sekian lama, Xia Qingchen, dendam, dan Zhang Lianxing kembali. Yang terlihat di mata mereka adalah pemandangan kehancuran. Tumbuhan dan energi spiritual semuanya hancur. Hanya bumi hangus yang tersisa. Hanya kandang pemarah, yang terbuat dari kayu dewa umur panjang, yang memiliki efek menghindari petir. Itu masih relatif terpelihara dengan baik. Seorang wanita tanpa pakaian. Graji segera sadar. Xia Qingchen pindah dan menemukan bahwa pihak lain masih hidup. Dia hanya tidak sadarkan diri. Saya sangat beruntung. Xia Qingchen diam-diam terkejut. Dia bahkan bisa selamat dari badai petir seperti itu. Mari kita lihat siapa dirimu dari bulan gelap.
Xia Qingchen mencari di dadanya dan dengan mudah menemukan daun emas. Graji melihatnya dan melebarkan matanya. Bukankah ini tanda identitas tanah suci Sekte Nebula? Xia Qingchen juga sedikit terkejut. Dia melihat kata-kata, orang suci teratai putih, di bagian belakang, dan kata-kata lainnya adalah, murid tanpa pavilion, dan, wakil ketua aliansi Yuan. Orang suci teratai putih. Dia pernah mendengar tentang wanita ini sebelumnya. Dia adalah murid perempuan misterius yang hampir melegenda. Bakat bela dirinya adalah kelas 1, dan dia telah mencapai tingkat ke-8 dari tingkat astral minor pada usia 18 tahun. Kecantikannya dapat menggulingkan kota, dan dia serta Yue Mingzu dikenal sebagai dua dewa tanah suci. Dia membenci kejahatan dan sering melakukan perjalanan ke Bukit Langit Bulan, memasuki kolam naga dan sarang harimau untuk membunuh penjahat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah wanita yang luar biasa. Tuan Chen, Anda pasti salah. Dia dari tanah suci kita. Graji tercengang. Xia Qingchen mengembalikan token perintah itu dan berkata dengan ekspresi serius, mungkin itu benar-benar kesalahpahaman. Dia segera mencoba menyelamatkannya dan membangunkannya. Orang suci teratai putih perlahan membuka matanya. Dia melihat ke arah Xia Qingchen yang berada tepat di depannya dan segera melancarkan serangan telapak tangan. Namun, dia tersambar petir dan lukanya tidak ringan. Dia terjatuh kembali ke tanah dengan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Graji, ambil bintangku dan tukarkan dengan beberapa material. Xia Qingchen melemparkan bintang kecil kepada yang terakhir. Graji mengambil bintang itu dan melarikan diri dengan rasa bersalah. Xia Qingchen duduk di samping orang suci teratai putih dan meraih tangannya. Yang terakhir mencoba melawan, tetapi dia tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan Xia Qingchen melakukan apa yang dia mau. Apa yang ingin kamu lakukan? Xia Qingchen menggunakan kekuatan bintangnya sendiri dan menyalurkannya ke telapak tangannya, menyapu sisa petir di tubuh lawannya. Dengan itu, rasa sakit yang dirasakan oleh Santo Teratai Putih berkurang setengahnya. Maaf, aku salah mengira kamu adalah seseorang dari Dark Moon. Xia Qingchen memasang ekspresi menyesal di wajahnya. Serangan diam-diam saat pertama kali mereka bertemu dan sambaran petir sekarang semuanya disebabkan oleh kesalahpahamannya. Orang suci teratai putih merasa lebih baik dan duduk bersandar di rumah anjing. Matanya masih tenang, tanpa ada keluhan, kemarahan, atau emosi lainnya. Aku tahu, jadi aku tidak menyalahkanmu, kata orang suci teratai putih. Dia mengeluarkan piring perunggu merah berbentuk pedang dari lengan bajunya dan berkata, kamu membunuhnya, kan? Jadi ternyata setelah dia menemukan token ini, dia curiga terhadap identitas Xia Qingchen. Setelah kembali ke Tanah Suci, dia melakukan penelitian dan menemukan bahwa Hongku telah mati di tangan murid sektenya, Xia Qingchen. Xia Qingchen menyimpan piring perunggu berbentuk pedang itu dan mengangguk. Ya, benar. Orang suci teratai putih mengangguk sedikit. Hongku telah membunuh banyak orang dan metodenya brutal. Anda telah melenyapkan kejahatan demi reputasi Anda dengan membunuhnya. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dia tidak menyalahkan Xia Qingchen atas serangan diam-diamnya dan terluka parah akibat sambaran petir. Sebaliknya, dia memuji karya Xia Qingchen dalam menghilangkan rasa merah dan pahit. Xia Qingchen tercengang. Dia bisa merasakan kebenaran darinya. Itu adalah kebenaran yang sangat murni. Jejak kekaguman muncul secara spontan. Di dunia ini, terlalu sedikit orang yang tidak peduli pada ketenaran atau keuntungan, namun hanya ingin menghukum kejahatan dan menegakkan keadilan. Bahkan seseorang sekuat Xia Qingchen merasakan rasa hormat di hatinya. Kakak senior, apakah ada sesuatu yang kamu membutuhkanku? Dia beberapa bulan lebih muda dari orang suci teratai putih. Orang suci teratai putih membuang muka dan berkata, bisakah kamu mengembalikan dudo itu kepadaku? Dia datang ke sini tepatnya untuk mengambil kembali pakaian dalam Xia Qingchen. Tidak ada arti lain. Baru sekarang Xia Qingchen mengingat hal ini. Dengan sedikit rasa canggung di wajahnya, dia mengembalikannya. Saya minta maaf. Setelah mengambil kembali dudo tersebut, orang suci teratai putih berdiri dengan susah payah dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu. Lian Xing, kirim dia kembali. Saya akan pergi ke sana setelah saya membuat salebnya. Xia. Qingchen menjawab, cedera kakak senior tidaklah ringan. Kebetulan saya memiliki beberapa keterampilan medis. Saya bisa mentraktir Anda sesegera mungkin. Orang suci teratai putih merenung sejenak dan tidak menolak. Terima kasih, adik muda. Tidak lama setelah dia pergi, dendam kembali dengan bahan di mulutnya.
Xia Qingchen segera menyeduhnya. Baru pada senja hari dia akhirnya berhasil. Bersihkan kandang dan cari tempat baru. Xia Qingchen melirik Pulau Roh yang telah berubah menjadi bumi hangus, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Yan Tua. Dengan enggan, dia melihat ke pulau spiritual yang tidak dapat dihuni lagi oleh siapapun dan membawa pohon dewa umur panjang ke pulau spiritual. Dia baru saja turun. Dia menemukan seorang gadis muda menunggu dengan gelisah di dasar pulau spiritual. Ketika dia melihat Xia Qingchen, dia segera berjalan dan tersenyum kaku. Saya di sini untuk melayani Tuan Muda Xia di bawah perintah Patriark. Gadis ini tak lain adalah Gong Liangyun. Itu kamu. Xia Qingchen sedikit mengernyit. Gong Liangyun berlutut, mohon maafkan saya, Grandmaster Xia. Saya telah menyinggung Anda tanpa mengetahui apapun. Saya bersedia melayani Anda untuk menebus dosa-dosa saya. Nenek moyang tua memberitahunya dengan tegas. Dia harus mendapatkan pengampunan Xia Qingchen. Kalau tidak, dia tidak akan kembali. Xia Qingchen meliriknya, mengetahui bahwa inilah penjelasan yang dibicarakan Gong Liang Yuhua. Membiarkan keturunan paling menonjol dari generasi sekarang menjadi pelayan perempuan. Ketulusan dan keberanian ini sungguh tidak kecil. Kita harus tahu bahwa jika masalah ini menyebar, kejayaan abadi klan kuno Gong Liang akan sangat ternoda. Ekspresinya sedikit mereda dan dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak mudah menerima pelayan perempuan. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi untuk merawat orang suci teratai putih. Gong Liangyun tetap di tempatnya semula, wajahnya dipenuhi kesusahan. Mudah untuk membentuk dendam, tapi sulit untuk menyelesaikannya. Jika dia ingin mendapatkan pengampunan Xia Qingchen, dia harus berusaha. Suara mendesing. Saat dia sedang berpikir, beberapa sosok terbang. Mereka telah mendengar bahwa pulau spiritual telah disambar petir dan berada di sini untuk menyaksikan kesenangan tersebut. Ah, adik perempuan Yun. Salah satu dari mereka berseru. Gong Liangyun mengangkat matanya untuk melihat, dia tidak bersemangat, 1011, ini Lu Zong. Di sisi lain, Lu Zong sangat terkejut dan bersemangat. Adik perempuan. Yun, kenapa kamu ada di tanah suci kami? Meskipun dia sudah lama berada di sini, dia sangat rendah hati, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Saya sedang menangani beberapa masalah. Gong Liangyun menjawab dengan linglung. Saudari Yun, apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Lu Zong bertanya dengan penuh semangat. Adakah yang bisa saya bantu? Anda, Gong Liangyun tidak terlalu memikirkannya, dia ingin memutuskan semua hubungan dengan Lu Zong. Mengapa dia meminta bantuannya? Dia tahu bahwa hubungan Xia Qingchen dan Lu Zong tidak baik. Saya datang untuk Xia Qingchen. Tujuan kedatangan Gong Liangyun adalah berharap Lu Zong akan mengambil inisiatif untuk menjauh darinya. Ketika Lu Zong mendengar ini, dia salah mengira bahwa Gong Liangyun datang khusus untuk menangani Xia Qingchen. Adik Yun, kamu akhirnya akan membalas dendam pada pria Xia itu. Dia telah menunggu hari ini. Dengan kepribadian Gong Liangyun, tidak ada alasan baginya untuk tidak membalas dendam setelah menderita kerugian sebesar itu. Orang Xia ini sekarang menjadi sasaran kemarahan publik. Kata Lu Zong. Apa maksudmu? Alis Gong Liangyun bergerak. Lu Zong terkekeh. Orang Xia itu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia ingin membangun aliansi terbaik. Dewa jurang kita telah memberikan firman bahwa dia pasti tidak akan mengizinkannya untuk membangunnya. Dengan kekuatan Abyss Lord, dia bahkan bisa melupakan tentang membangun basis aliansi. Mata Gong Liangyun berangsur-angsur cerah. Bab 363, Medan Pertempuran yang sama. Itu benar, dia bisa mendirikan basis aliansi untuk Xia Qingchen. Hanya dengan mengikuti apa yang disukainya dia bisa dimaafkan. Namun, biaya pembangunan paviliun besar sangat mengejutkan. Dia melirik Lu Zong dan mendapat ide. Kakak senior Lu, saya di sini untuk berurusan dengan Xia Qingchen. Dengan latar belakang keluarga adik perempuan Yun, lelaki Xia itu pasti akan mati. Lu Zong bertepuk tangan kegirangan. Gong Liangyun mengangguk, Xia Qingchen tidak seberapa. Namun, saya membutuhkan tempat tinggal untuk jangka panjang. Bisakah Anda membantu saya membuatnya? Petik 1. Serahkan padaku. Lu Zong sangat percaya diri. Uang apa yang bisa digunakan untuk membangun halaman kecil? Gong Liangyun mengangguk dan berkata, oh, kalau begitu aku akan membangun yang ukurannya hampir sama dengan jurang maut. Wajah Lu Zong menegang dan dia tergagap, adik Yun, kamu akan tinggal di tempat sebesar ini sendirian.
Pembangunan tempat tinggal sebesar Yuan akan menelan biaya setidaknya 300 hingga 400 juta dolar Skaimun. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan mencari orang lain. Gong Liang Yun langsung merasa tidak senang. Untuk menjaga hubungannya dengan Gong Liang Yun, Lu Zong hanya bisa memaksakan dirinya untuk berkata, tentu saja aku bisa. Dengan itu, Gong Liang Yun tersenyum lagi. Dia menepuk pundaknya dengan penuh kasih sayang dan berkata, aku tahu itu. Kakak senior Lu adalah yang terbaik bagiku. Dia juga meliriknya. Hati Lu Zong berbunga-bunga karena gembira. Apakah dia menggerakkan hati Gong Liang Yun? Dia bergidik dan segera merasa bahwa 3 hingga 400 juta pasti sepadan. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu, kakak. Gong Liang Yun pergi dengan langkah ringan. Lu Zong segera kembali ke kediamannya dan menemukan Lu Sun yang sedang bermalas-malasan di rumah. Kakak, kabar baik. Lu Zong segera menjelaskan semua yang terjadi saat dia melihat Gong Liang Yun. Mendengar ini, Lu Sun mengerutkan kening, 3-400 juta. Anda benar-benar menyetujuinya. Ini adalah kesempatan bagus untuk memenangkan hati saudari Yun. Kata Lu Zong. Anda, Lu Sun, sebaliknya, memahami situasinya, berhenti melamun. Dia hanya memanfaatkanmu. Berhenti sejenak, mata Lu Sun berbinar, namun, jika kita menghabiskan 300 hingga 400 juta dolar Skaimun agar Gong Liang Yun membunuh Xia Qingchen, itu tetap sepadan. Kakak, kami hanya memiliki total 200 juta dolar Skaimun. Apa yang harus kita lakukan dengan sisanya? Lu Zong bertanya. Lu Sun merenung sejenak. Saya hanya bisa meminjam dari pasar gelap. Selama aku menyingkirkan Xia Qingchen, aku akan bisa mengajukan subsidi dari jurang dewa berdasarkan kontribusi ini. Saya akan mampu membayar kembali uang ini dengan minat. Saya punya lebih dari cukup. Baiklah, ayo cari tempat yang bagus secepat mungkin untuk membangun halaman. Kedua bersaudara itu melakukan apa yang mereka katakan. Keesokan harinya, mereka memilih lokasi dan mengundang sekelompok pengrajin untuk mulai membangun halaman mewah. Demi menjaga kualitas dan kuantitas, Lu Zong dan Lu Sun menyerah pada kultivasi mereka. Di bawah terik matahari, mereka berkeringat deras saat mengawasi pekerjaan mereka. Setengah bulan kemudian, setelah banyak kerja keras, halaman megah dan luas yang jauh lebih megah dari jurang maut akhirnya selesai dibangun. Mata Lu Sun memerah. Sungguh menyiksa untuk mengawasi pekerjaan siang dan malam. Namun, kabar baiknya adalah halaman tersebut akhirnya sukses. Undang Gong Liang Yun untuk memeriksanya. Saya akan berkomunikasi dengan Master Jurang Maut dan melihat apakah dia dapat diundang untuk datang dan mendukung Gong Liang Yun. Tidak peduli apa, Gong Liang Yun berada di pihak yang sama dengan mereka. Terlebih lagi, status Gong Liang Yun dihormati, jadi Master Jurang harus sangat bersedia memberikan wajah Gong Liang Yun. Baiklah, Lu Zong bertanya sebagai antisipasi. Lu Huan pergi menemui Yuan. Namun, dia dihentikan oleh penjaga aula. Manajer Lu, kamu diberhentikan sekarang. Anda tidak memiliki hak untuk masuk dan keluar dari jurang maut. Lu Sun memelototi penjaga di pintu, hatinya dipenuhi amarah. Seekor phoenix benar-benar lebih buruk daripada seekor ayam. Para penjaga yang dulu memandang rendah dirinya kini memandang rendah diri mereka sendiri. Apakah mereka mengira akan dipecat selamanya? Saya ingin bertemu dengan kepala suku mengenai suatu masalah penting. Mohon buat pengecualian. Dia menahan amarahnya dan memberi mereka masing-masing koin bulan langit. Dengan itu, penjaga itu terkekeh dan masuk untuk melapor. Tidak lama kemudian, dia kembali dan berkata, masuklah, Dewa Abis sedang menunggumu di aula samping. Lu Sun melirik penjaga itu dan datang ke aula samping. Sebelum dia masuk, dia sudah bisa mendengar diskusi antara Lord Abis dan Long Yuanting. Apakah paviliun perencanaan sudah diatur? Dewa yang dalam bertanya. Aku sudah menyuap para tetua yang bertanggung jawab. Yuanting panjang mengangguk. Tanah suci tidak mengizinkan murid-muridnya membangun rumah sendiri. Dia membutuhkan persetujuan paviliun perencanaan. Sang jurang dewa merasa puas. Xia Qingchen itu bahkan tidak bisa membangun basis untuk aliansi. Mari kita lihat bagaimana dia akan mewujudkannya. Di bawah pengaruh Yuan, Xia Qingchen ditakdirkan untuk terluka parah. Tapi, kakak muda Lu baru-baru ini menghabiskan sejumlah besar uang untuk membangun kompleks villa yang bahkan lebih megah dari jurang maut, kata Long Yuanting ragu-ragu. Orang biasa tidak membutuhkan tempat tinggal sebesar itu, kan? Dia bertanya dengan cemas. Dengan kata lain,
Apakah Lu Xun membantu musuh? Lu Xun, yang kebetulan mendengar ini, melangkah masuk dengan marah dan berkata, "Hehe, wakil Master Jurang Maut, tidak baik berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Aku tidak bermaksud seperti itu." Wajah Long Yuanting dipenuhi rasa malu. Lu Xun dengan dingin mendengus. Diam-diam dia bersukacita karena dia datang tepat waktu. Kalau tidak, dia akan difitnah di belakang punggungnya oleh pria bermarga panjang itu. Melapor ke Jurang Dewa, inilah yang terjadi. Lu Xun menjelaskan masalahnya dengan jelas. Setelah mendengar ini, Lord Jurang Maut tidak bisa menahan tawa. Xia Qingchen benar-benar mampu. Dia bahkan berani menyinggung klan kuno Gongliang. Tidak masalah jika menyinggung perasaannya. Merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup setelah menyinggung penguasa surga seperti klan kuno Gongliang. Hehe, sepertinya aku terlalu khawatir. Dengan keluarnya Nona Gongliang, bukankah semudah mencubit seekor semut untuk menghadapi Xia Qingchen? Alis Lord Abyss mengendur dan dia tersenyum dengan santai. Dia pernah mendengar reputasi Gongliang Yun. Dia pasti akan membalas dendam. Mereka yang menyinggung perasaannya tidak pernah memiliki akhir yang baik. Tidak terkecuali Xia Qingchen. Dia menatap Lu Xun lagi dan merasa lebih enak dipandang. Meskipun kamu telah melakukan banyak kesalahan, kamu bisa memperbaikinya. Lusa, saya akan mengumpulkan anggota Jurang Maut dan mengumumkan bahwa Anda akan dikembalikan ke posisi semula. Hati Lu Xun meledak kegirangan. 3 hingga 400 juta yuan tidak terbuang percuma. Dalam hal diangkat kembali, dia tidak akan rugi sama sekali. Melihat betapa bahagianya dia, Lu Xun tersenyum, halaman telah selesai. Nona Gongliang akan berada di sini untuk memeriksanya nanti. Abyss Lord, apakah kamu ingin pergi dan bertemu dengannya? Petik 2. Nona Gongliang, Anda datang jauh-jauh ke sini. Sebagai tuan rumah, saya harus menunjukkan rasa hormat saya. Sang Jurang Dewa tersenyum. Aku sedang menyiapkan hadiah pindah rumah. Ya, Long Yuanting melirik Lu Xun dan menghela nafas dalam hati. Semoga beruntung. Seseorang yang telah diberhentikan dari posisinya sebenarnya dapat bertahan dalam situasi putus asa dan mendapatkan kembali bantuan dari dewa yang dalam. Setelah waktu minum teh, dengan Lord Abyss, wakil Lord Abyss, dan Lu Xun sebagai perwakilannya, sekelompok orang tiba di depan halaman baru. Lu Zong sudah menunggu di sana. Nona Gongliang sedang bersiap, dia akan segera datang. Lu Zong sedikit senang melihat Master Jurang Maut telah datang. Gongliang Yun pasti sangat puas. Namun setelah menunggu lama, Gongliang Yun tetap tidak muncul. Baru ketika hari hampir tengah hari, Gongliang Yun bergegas mendekat. Namun, dia tidak sendirian. Ada orang lain yang mengikuti di belakangnya. Gongliang Yun sangat menghormati orang di belakangnya. Seolah-olah dia hanya seorang pemandu. Bab 364, diusir dari Jurang Maut. Lord Abyss dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah orang di belakang mereka dengan rasa ingin tahu. Siapa yang berhak membiarkan Gongliang Yun memimpin? Ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka semua terkejut. Itu adalah seorang gadis lembut dan cantik berusia 17 atau 18 tahun. Dia sangat asing. Gongliang Yun membawanya ke depan halaman dan berkata sambil tersenyum, "Adik Lian Xing, bagaimana kabarnya?" Orang yang datang secara alami adalah Zhang Lianxing. Xia Qingchen tidak punya waktu untuk datang, jadi dia meminta Zhang Lianxing datang dan melihatnya. Sangat bagus. Matanya berbinar dengan bintang-bintang kecil dan dia sangat puas. Di Tanah Suci, selain 10 paviliun, halaman di depannya adalah yang paling megah. Gongliang Yun menghela nafas lega. Untung dia puas. Dia melambaikan tangannya dan Lu Zong segera bergegas mendekat. Dia tersenyum dan berkata, "Saudari Yun, apakah kamu puas dengan halaman yang telah aku bangun dengan susah payah untukmu ini?" Petik 1. Gongliang Yun menganggukkan dagunya yang seputih salju, "Lumayan. Berikan saya akta kepemilikannya." Hanya dengan memegang akta kepemilikan seseorang dapat dianggap sebagai pemilik sebenarnya dari pekarangan tersebut. Lu Zong segera mengeluarkan pelat besi dari sakunya. Pemilik akta kepemilikan adalah Gongliang Yun. Gongliang Yun melihatnya dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Dengan sapuan jarinya, dia langsung mencoret nama Gongliang Yun dan memberikannya kepada Zhang Lianxing, sekarang milik Tuan Muda Xia. Zhang Lianxing tersenyum dan memegang gulungan besi itu, Xia Lang akan berterima kasih. Petik 2. Saat dia berbicara, dia bersorak dan memeluk kembali gulungan besi itu. Lu Zong dan yang lainnya tercengang.
Penguasa jurang merasa ada sesuatu yang tidak beres dan berjalan mendekat bersama Lu Xun dan Long Yuanting. Nona Gongliang, mengapa kamu memberikan halaman yang kubangun untukmu kepada orang lain? Lord Jurang menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Gong Liang Yun merasa senang. Dengan halaman ini sebagai basis aliansi, dia tidak membutuhkan Xia Qingchen untuk berterima kasih padanya. Dia akan sangat puas jika dia memaafkannya. Lagi pula, kamu membangunnya untukku, jadi aku punya hak untuk memberikannya kepada siapapun yang aku mau, kan? Itulah yang dia katakan. Namun, mereka di sini untuk memberi selamat atas rumah baru mereka. Bukankah memalukan jika mereka memberikan rumah di hadapan mereka? Namun, Lu Xun berhati-hati. Nona Gongliang, bolehkah saya bertanya siapa Tuan Muda Xia yang Anda bicarakan ini? Dia bertanya dengan sedikit cemberut. Nama keluarga Xia tidak umum. Gong Liangyun tidak memiliki rasa takut sama sekali. Karena dia berani menipu mereka untuk membangun halaman, dia tahu akan ada hari di mana dia akan menunjukkan kartunya. Selain itu, dia sudah mendapatkan akta kepemilikan villa tersebut, jadi dia tidak takut mereka mengingkari janjinya. Tentu saja, Tuan Muda Xia Qingchen. Semua orang kaget dengan kata-katanya. Apa? Lu Xun terkejut. Xia Qingchen, lalu apa tujuanmu memberinya halaman ini? Hatinya tenggelam karena dia memiliki firasat yang sangat buruk. Tuan Muda Xia ingin mendirikan persatuan seni bela diri terkemuka. Saya akan memenuhi minatnya dan memberinya tempat tinggal. Gong Liang Yun berkata dengan bangga. Ledakan. Pikiran Lu Xun berdengung. Penguasa jurang maut bahkan telah berulang kali mendesak wakil penguasa jurang untuk tidak memberi Xia Qingchen kesempatan untuk mendirikan markas. Setelah itu, dia secara pribadi membuat satu dan memberikannya kepada Xia Qingchen. Dia menoleh dengan ekspresi kaku dan menatap ke arah jurang dewa. Wajahnya sudah pucat pasi. Kemarahannya yang tertahan seperti gunung berapi yang akan meletus. Kamu pengkhianat. Saya di sini untuk memberitahu Anda secara resmi bahwa Anda telah diusir dari jurang maut. Dewa jurang berkata dengan suara rendah, menahan amarahnya. Saya akan mengumpulkan semua anggota besok pagi dan membuat pengumuman. Setelah dia selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dengan marah dan pergi. Pertemuan besok pagi seharusnya menjadi waktu bagi Inspektur Lu untuk dipekerjakan kembali. Sekarang, semuanya terbalik. Dia mengarahkan amarahnya yang membara kepada Gong Liang Yun, mengapa kamu berbohong? Dia mengira Gong Liang Yun akan merasa bersalah. Siapa yang menyuruhmu begitu mudah tertipu? Katanya dengan percaya diri. Lu Xun sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia gemetar sambil menunjuk ke arah Gong Liang Yun, kamu bertindak terlalu jauh. Alis Gong Liang Yun terangkat saat aura mengerikan muncul dan dia berteriak dengan dingin. Aku benar-benar bagaimana jika kamu bertindak terlalu jauh? Apa yang berani kamu lakukan? Lu Xun menunjuk lagi dan lagi. Dia benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Gong Liang Yun. Pihak lain adalah anggota salah satu dari 4 keluarga besar kuno. Bagaimana mungkin dia, yang hanya seorang murid Tanah Suci, berani memprovokasi dia? Dia hanya bisa menelan kehilangan ini dalam diam. Xia Qingchen. Dia tidak berani membenci Gong Liang Yun dan hanya berani membenci Xia Qingchen. Kamu laki-laki, namun kamu meminta seorang wanita untuk berbohong kepada kami. Kamu terlalu tidak tahu malu. Gong Liang Yun berkata dengan dingin, saya melakukannya atas kemauan saya sendiri. Jangan membuat masalah pada Tuan Muda Xia. Kalau tidak, aku juga tidak akan melepaskanmu. Setelah dia selesai berbicara, dia segera pergi dengan tangan di belakang punggung. Lu Xun dan Lu Zong yang berwajah pucat tertinggal. Lu Zong, apakah kamu sudah menyerah? Lu Xun berkata dengan penuh kebencian. Kalau bukan karena birahi kakaknya, bagaimana dia bisa ada di sini hari ini? Lu Zong menghindari tatapannya dan berkata dengan getir, kakak, kenapa kamu tidak melunasi utangnya dulu? Mereka telah meminjam 200 juta dolar Skymoon. Ia pun berjanji akan mengembalikan pokok dan bunganya dalam waktu setengah bulan. Mendengar ini, jantung Lu Xun berdetak kencang. Rencana awalnya adalah mendapatkan dukungan dari kepala suku setelah dia diangkat kembali. Sekarang setelah dia benar-benar diusir dari jurang maut, di mana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat pinjam dari kakak dan adikmu. Lu Xun akhirnya panik. Orang-orang dari pasar gelap yang meminjamkan uang bukanlah orang baik. Konsekuensi dari tidak mengembalikannya tepat waktu sangatlah serius. Keduanya pun langsung pergi meminjam uang kepada teman dekatnya. Namun,
bagaimana kesenjangan 200 juta bisa terisi dengan mudah dalam waktu singkat. Selain itu, keesokan harinya, Yuan mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia mengusir Lu Xun. Situasinya bahkan lebih sulit lagi. Pada malam hari kedua, mereka hanya berhasil mengumpulkan 10 juta koin bulan langit. Dan orang-orang dari pasar gelap telah datang mencarinya. Tepatnya, sekelompok ahlilah yang secara paksa membawa mereka keluar dari tanah suci dan ke kuil kecil yang ditinggalkan di dunia luar. Lu Xun berkeringat dingin. Dia tahu bahwa ada banyak murid dari tanah suci di pasar gelap. Tidak akan sulit untuk masuk ke tanah suci dan membawa mereka pergi. Di mana uangnya? Suara dingin terdengar dari sudut gelap kuil. Kami hanya berhasil mengumpulkan 10 juta. Tolong beri kami lebih banyak waktu, jawab Lu Xun. Anda menindas saya, Presiden baru, bukan? Kata pria berwajah dingin itu. Orang yang bertanggung jawab atas pasar gelap di depannya baru saja dipindahkan. Itu sangat misterius, dan hampir tidak ada yang pernah melihat penampakan aslinya. Aku membunuh saudaranya. Kepribadian ini kejam. Dengan satu perintah, pengikut di sekitarnya segera mengambil tindakan dan mengeksekusi Lu Zong di tempat. Seketika, darah membentuk sungai. Mata Lu Xun hampir keluar, adik laki-laki. Potong salah satu tangannya. Pria berwajah dingin itu berkata lagi. Saat itulah Lu Xun mulai merasa takut. Dia memohon, mohon ampun, Tuhanku. Aku akan segera mencari uangnya. Tapi di mana dia bisa mendapatkan uangnya? Itu berarti beberapa ratus juta yuan. Itu bukanlah sesuatu yang mungkin terjadi. Ditemukan dengan mudah. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengembalikan uangnya, selama kamu bisa melakukan satu hal. Pria berwajah dingin itu tiba-tiba berkata. Tolong beritahu saya pasti akan melakukannya. Lu Xun sangat gembira. Biarkan reputasi Xia Qingchen hancur total, kata orang berwajah dingin itu dengan tenang. Penanggung jawab baru pasar gelap ini punya dendam dengan Xia Qingchen. Saya bersedia, tetapi saya khawatir penerapannya tidak akan mudah, kata Lu Xun. Jika Xia Qingchen tidak mengambil inisiatif untuk melakukan kejahatan dan menyebabkan reputasinya hancur, itu pasti bukan perkara mudah. Suara mendesing. Dari bayang-bayang, topeng kulit manusia yang sangat indah terlihat. Ini adalah artefak nirwana. Sulit untuk melihatnya bahkan jika kamu mengamatinya dari dekat. Lu Xun menaruhnya di wajahnya dan melihat ke cermin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah memakai topeng, wajahnya benar-benar identik dengan wajah Xia Qingchen. Bab 365, rapi dan nyaring. Selain sedikit perbedaan antara sosoknya dan Xia Qingchen, tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia asli atau palsu dengan cepat. Aku akan memberimu 10 hari. Saya ingin melihat reputasi Xia Qingchen hancur total. Kata pria dalam bayangan itu. Lu Xun mengangguk dalam-dalam. Jangan khawatir. Aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Bahkan tanpa instruksi orang ini, dia secara alami akan mencari Xia Qingchen untuk membalas dendam. Dengan memutar kakinya, dia segera kembali ke tanah suci dengan senyuman dingin di wajahnya. Tidak lama setelah dia memasuki tanah suci, dia melihat iblis buku itu menamparkan seorang murid kecil dengan ekspresi yang galak. Saat melihat Xia Qingchen, maniak buku itu segera mengalihkan pandangannya dan memperlihatkan senyuman. Adik laki-laki, bagaimana kabarmu? Xia Qingchen tersenyum dan mengangguk sambil berjalan mendekat. Tepat ketika maniak buku itu lengah, Xia Qingchen tiba-tiba menyerang dan meninju perutnya. Wah, maniak buku itu langsung terjatuh ke tanah dan muntah. Adik laki-laki, apakah aku menyinggung perasaanmu? Maniak buku itu mengungkapkan ekspresi galak. Xia Qingchen tertawa dingin dan menendang kepalanya, membuatnya pingsan. Kemudian, dia akan mengambil kartu langit bulan darinya. Hehe, sepertinya aku bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya ingin kulakukan tapi tidak bisa. Pikiran jahat yang tidak bisa dibendung muncul di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, seluruh tanah suci sangat marah. Banyak murid tingkat rendah dan menengah telah dipukuli dan dirampok oleh Xia Qingchen tanpa alasan. Beberapa murid perempuan bahkan telah dilanggar di depan umum oleh Xia Qingchen. Meski tidak berhasil, namun sudah menimbulkan keributan besar. Xia Qingchen, yang sama sekali tidak menyadari hal ini, saat ini berada di paviliun gadis suci teratai putih. Setelah lebih dari 20 hari perawatan, luka petir yang dialami oleh Santo teratai putih telah pulih sepenuhnya. Terima kasih banyak, adik muda. Orang suci teratai putih mengungkapkan rasa terima kasihnya, namun wajahnya tetap tanpa ekspresi.
Xia Qingchen menjawab, akulah yang seharusnya meminta maaf. Karena luka kakak senior sudah pulih, kami tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Selama jangka waktu ini, demi kenyamanan penyembuhan. Dia, Zhang Lianxing, dan pemarah semuanya tinggal di loteng Santo Teratai Putih. Jika kamu tidak punya tempat tujuan, kamu bisa tinggal di sini. Lagi pula aku jarang tinggal di sini, kata orang suci Teratai Putih. Xia Qingchen tertawa pelan. Saya menghargai niat baik Anda. Namun, ini demi kebaikan kakak perempuanku. Lebih baik aku pergi secepatnya. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di lantai yang sama. Jika tersiar kabar, itu akan merusak reputasi orang suci Teratai Putih. Graji terbaring di tanah sambil memakan makanan anjing dan berteriak, seorang wanita telanjang. Kamu sebenarnya orang yang cukup baik. Saya minta maaf karena salah paham dengan Anda di masa lalu. Makan dan minum makanannya, bahkan dendam, yang berkulit tebal, merasa malu. Graji akhirnya mengerti setelah akur. Hari itu, orang suci Teratai Putih berpura-pura mandi karena dia mengetahui bahwa pencuri bunga, Batianyang, ada di dekatnya dan ingin menggunakan ini untuk memancingnya keluar. Dia tidak menyangka bahwa karena kombinasi berbagai faktor yang aneh, Xia Qingchen akan bertemu dengannya dan bahkan salah paham bahwa dia adalah arhat hantu bulan gelap. Orang suci Teratai Putih memandang dengan acuh tak acuh, aku baik-baik saja. Selain itu, bisakah Anda mengubah cara Anda memanggil saya? Nama keluarga saya Jiang, dan nama saya Suexin. Petik 2. Uhuk, dia tidak mengenakan pakaian apapun. Oh, itu Jiang Suexin. Di masa depan, jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, datang dan temukan saya untuk membalas dendam. Petik 2. Orang suci Teratai Putih mengangguk. Pada akhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke arah Xia Qingchen. Anda pindah ke tempat tinggal baru. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padamu. Ambil lukisan di atas meja. Xia Qingchen menoleh. Itu adalah lukisan gunung dan sungai, megah dan megah, dengan guratan yang anggun. Terlihat pelukisnya luar biasa. Sayangnya ada titik tinta yang mencolok di tengah lukisan, sehingga gagal. Siapa yang menggambar ini? Xia Qingchen bertanya dengan santai. Dalam hal sapuan kuas, itu tidak terlihat seperti karya Jiang Suexin sendiri. Ini harus menjadi pekerjaan laki-laki. Tunangan, kata orang suci Teratai Putih tanpa ekspresi. Apakah dia punya tunangan? Kecantikan yang tiada taranya telah diambil. Pantas saja ada begitu banyak pelamar di depan menara mutiara cahaya bulan. Orang suci Teratai Putih juga cantik, tetapi tidak ada seorang pun di depan gedung. Para pengagum itu pasti sangat menyesal. Kalau begitu aku tidak bisa menerimanya. Anda harus menghargainya. Xia Qingchen tertawa ringan dan meletakkannya. Karena itu adalah hadiah dari tunangannya, itu adalah tanda cinta. Bagaimana dia, orang luar, bisa menerimanya? Tidak apa-apa, saya biasanya membakar lukisan yang dia kirimkan. Kata orang suci Teratai Putih dengan acuh tak acuh. Apakah orang suci Teratai Putih tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya? Tentu saja rasa penasaran adalah satu hal. Xia Qingchen tidak akan bertanya terlalu banyak. Terima kasih banyak. Xia Qingchen menyimpan lukisan itu dan turun ke bawah, bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Tanpa diduga, tiba-tiba terjadi keributan di luar halaman. Sejumlah besar murid bergegas ke paviliun orang suci Teratai Putih satu demi satu, dan mulai mengutuk. Xia Qingchen, keluar dari sini. Sampah halus, keluar. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Hari ini, saya akan menempuh jalan surga. Xia Qingchen mengerutkan kening dan pergi ke pagar di lantai 2. Begitu dia muncul, kerumunan langsung mendidih. Itu dia. Dia benar-benar berada di ruangan Santo Teratai Putih. Cepat turun dan dihukum. Mereka hanya berani berteriak dari luar, tetapi tidak berani menyerang. Bagaimanapun, tempat ini milik orang suci Teratai Putih. Siapa yang berani main-main? Orang suci Teratai Putih berjalan keluar dan berdiri berdampingan dengan Xia Qingchen. Dia menunduk dan berkata, ada apa? Kemunculannya menyebabkan kerumunan menjadi tenang. Kakak senior, seorang wanita cantik berlinang air mata berbicara dengan hormat, Xia Qingchen merampok saya 3 hari yang lalu. Dia bahkan menganiaya saya. Saya juga. Dia masuk ke rumah saya dan mencoba melanggar saya. Saya juga. Dia melukaiku dan mencuri semua barang berhargaku. Xia Qingchen sedikit mengernyit. Dengan begitu banyak orang yang menunjukkannya, seharusnya tidak ada kesalahan apapun.
Seseorang pasti meniru dirinya dan melakukan kejahatan di mana-mana. Siapa itu? Orang suci teratai putih berkata dengan tenang, seseorang meniru dia. Dalam setengah bulan terakhir, dia berada di halaman saya dan belum keluar dari sana. Bahkan jika ada saatnya Xia Qingchen meninggalkan pandangannya. Namun, tidak mungkin melakukan begitu banyak kejahatan dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa seseorang sedang menyamar sebagai Xia Qingchen. Para murid Tanah Suci mengenalnya dengan sangat baik. Dengan dia sebagai saksi, para murid langsung menjadi curiga. Namun, saat ini, terdengar suara acuh tak acuh, saksi dan bukti ada di sini. Orang suci teratai putih, mohon jangan menutupi penjahatnya. Semua orang melihat ke arah suara itu. Seorang lelaki tua dengan rambut putih tetapi wajah setengah baya berjalan bersama seorang wanita kuyu. Orang suci teratai putih dengan tenang berbicara, Xia Qingchen memang tinggal di sini. Saya juga punya saksi dan bukti fisik. Saya harap Sekretaris Besar Yu berhati-hati dengan kata-kata Anda. Mereka yang mengenalku harus memahami bahwa aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada penjahat dengan mudah. Penatua Yu tidak lain adalah salah satu dari 10 tetua agung di Tanah Suci. Mereka bertanggung jawab atas aula umum. Ketika Xia Qingchen pertama kali menerima api surgawi yang merupakan hadiah untuk naik ke 10.000 silsilah, dia pernah bertemu dengannya sekali. Sisi dirinya yang itu tidak senang, kalau begitu, apakah palsu kalau muridku dipermalukan oleh Xia Qingchen? Kata Sekretaris Besar Yu acuh tak acuh. Dia hanya memandangi orang suci teratai putih. Dia masih meremehkan Xia Qingchen. Seolah-olah Xia Qingchen hanyalah udara belaka. Tentu saja itu palsu, kamu tidak bisa menuduh orang yang tidak bersalah hanya karena kamu adalah tetua pavilion. Kata orang suci teratai putih dengan pasti. Bagaimana jika aku bersikeras membawa Xia Qingchen pergi? Kakek Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Dentang, orang suci teratai putih mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya. Kalau begitu tanyakan pedangku dulu. Tidak mungkin dia mengalahkan Ge Lao dengan kekuatannya. Tapi demi keadilan, dia dengan tegas menghunus pedangnya. Pada saat ini, ekspresi Xia Qingchen benar-benar tersentuh. Berpikir bahwa dia punya tunangan, mau tak mau dia merasakan sedikit penyesalan. Dia harus menjadi wanita pertama yang merasa kasihan pada Xia Qingchen ketika dia kembali ke dunia. Tentu saja sayang sekali. Itu jauh dari cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Sekretaris Agung Yu memandangi orang suci teratai putih. Saya telah menjalani kehidupan kuno. Aku akan bertanya pada guru suci bagaimana dia mengajarimu. Bab 366 apakah akan berdering? Ternyata orang suci teratai putih adalah murid dari pemimpin suci. Dengan nada marah, Sekretaris Besar Yu menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Orang-orang lainnya juga bubar. Xia Qingchen mengepalkan tinjunya pada orang suci teratai putih dan menghela nafas. Terima kasih banyak telah melindungiku. Orang suci teratai putih memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya tanpa ekspresi dan berkata, tidak perlu, kamu tidak salah. Setelah jeda, dia melanjutkan, sebelum saya melihat Anda menyamar sebagai Xia Qingchen, Anda akan tinggal di halaman saya. Ya, Xia Qingchen mengangguk, terima kasih. Meski dia tidak takut, dikejar dan dihadang oleh orang lain tetap saja merepotkan. Pada waktu itu, di tengah kerumunan yang membubarkan diri, seseorang yang tampak licik tiba-tiba muncul. Dia bukan sembarang orang. Itu adalah Lu Xun. Orang suci teratai putih adalah penghalang. Jika dia tidak menghentikannya, Xia Qingchen akan mendapat masalah. Dia datang ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan mengenakan topeng Xia Qingchen lagi. Kalau begitu aku akan menambahkan bahan bakar ke dalam api dan menghancurkan reputasimu sepenuhnya. Lu Xun berkata dengan sengit. Waktu malam, Lu Xun sekali lagi tiba di kediaman murid perempuan Sekretaris Agung Yu. Dengan senyum sinis, Lu Xun menerobos masuk ke dalam ruangan dengan pakaian hitam. Tak lama kemudian, terdengar teriakan seorang wanita dari dalam kediaman. Lu Xun berlari keluar dengan senyum jahat di wajahnya. Dia mengendus sisa wewangian di tangannya, seolah-olah dia belum merasa cukup. Kelas atas. Dia lari dengan senyum jahat di wajahnya. Dia tidak percaya Sekretaris Besar Yu akan bisa tetap tenang setelah berkali-kali dilanggar oleh murid perempuannya. Dia berlari ke sudut terpencil. Dia bersiap melepas topengnya dan kembali ke identitas Lu Xun. Tanpa diduga, 8 bayangan hitam perlahan keluar dari samping. Tuan, Anda pasti Xia Qingchen, bukan? Petik 1. Lu Xun terlonjak kaget saat mendengar suara itu.
Tangan yang melepas masker segera ditarik kembali agar tidak terkena. Ini aku. Apa yang kamu cari untukku? Lu Xun dengan cepat bertanya. 8 bayangan hitam berkata dengan suara yang dalam, itu kamu, jadi tidak ada masalah. 8 dari mereka menerkam ke depan. Lu Xun salah mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mengejar Xia Qingchen, dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, budidaya orang di belakangnya sangat kuat. Setelah setengah cangkir teh, dia berhasil mengejar Lu Xun dan mengikatnya di kayu salib. Keributan besar telah menarik perhatian banyak murid, dan mereka semua mengejarnya. Bukankah itu Xia Qingchen? Petik 2. Ini, dia pantas mendapatkannya. Tapi siapakah 8 orang yang menangkapnya? Lu Xun merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya dengan tegas, jika kalian bukan murid Sekte Nebula, siapa kamu? Tiba-tiba, dia menyadari pedang di pinggang 8 orang itu. Gagang pedang semuanya berbentuk kerangka. Apakah kamu 8 hantu Gunung Barat? Dia bertanya. 8 hantu Gunung Barat adalah orang-orang jahat yang melakukan perbuatan jahat. Mereka ditundukkan oleh Yu Qingyang dan menjadi 8 budaknya. Senang sekali Anda mengenali kami. Kami diperintahkan untuk mengirimimu pesan dan membawa kembali sesuatu. Para budak dari 8 rumah besar berkata dengan acuh tak acuh. 8 budak di tengah mengeluarkan pedang mereka dan menebas di udara. Darah berceceran di mana-mana. Salah satu telinga Lu Xun telah terpotong. Seorang budak menangkap kotak brokat dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan menginginkan telinga, hidung, dan matamu. Saat dia berbicara, dia akan melanjutkan pemotongan. Lu Xun sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia tidak berani bersembunyi lagi. Aku bukan Xia Qingchen, bukan aku. Budak Hao tanpa ekspresi saat dia memotong hidungnya dengan pedangnya. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, tidak perlu berbohong kepada kami. Aku sudah melihat potretmu. Anda juga telah mengakui bahwa Anda adalah Xia Qingchen sebelumnya. Dia menangkap hidung yang jatuh. Dia menggunakan 2 jari untuk mengaitkan jari-jarinya dan mengarahkan ke matanya. Wajah Lu Xun memucat saat dia berteriak, aku adalah Xia Qingchen palsu. Pada saat ini, bagaimana dia bisa peduli untuk diekspos? Hidupnya lebih penting. Apakah begitu? Yang terakhir menyentuh wajah Lu Xun dan kemudian menggosoknya dengan keras. Benar saja, topeng kulit manusia terhapus. Adegan ini menimbulkan keributan di kalangan penonton. Mereka awalnya senang melihat Xia Qingchen disiksa. Siapa yang mengira bahwa segala sesuatunya akan menjadi seperti yang dikatakan oleh gadis suci teratai putih. Seseorang menyamar sebagai Xia Qingchen. Dialah yang menjebak Xia Qingchen. Petik 2. Aku tahu itu. Orang suci teratai putih tidak akan pernah berbohong. Kurang ajar kau. Merampok, melanggar murid perempuan, dengan kejam memukuli orang lain, itu semua adalah perbuatan Lu Xun. Bunuh dia. Kebenarannya terungkap. Kerumunan menjadi heboh ketika para murid yang menyaksikan semuanya bergegas maju untuk melampiaskan kemarahan mereka. Kedelapan budak itu mengerutkan kening. Kamu salah orang. Petik 2. Tetap mencari. Pada waktu itu, di depan paviliun orang suci teratai putih, Sekretaris Besar Yu memimpin sekelompok murid dari aula umum dan murid perempuan yang menangis untuk mengelilingi gedung. Obor yang diangkat menerangi loteng. Xia Qingchen, keluar. Sekretaris Besar Yu terkekeh. Kekuatan dahsyat dari posisi bintang tengah mengguncang seluruh bangunan. Xia Qingchen dan orang suci teratai putih, yang sudah tertidur, segera bangun dengan kaget dan pergi ke pagar di lantai 2. Kenapa kamu di sini lagi? Orang suci teratai putih bertanya. Mata kakek Yu berkedip-kedip karena kemarahan, maka kamu harus bertanya apa yang dilakukan Xia Qingchen sebelumnya. Dia berkata. Dia berada di loteng sepanjang waktu, kata orang suci teratai putih dengan pasti, dia tidak melakukan apapun. Penatua Yu menarik murid perempuan itu dan berkata, beberapa saat yang lalu, Xia Qingchen menerobos masuk ke kediaman murid saya dan mencabulinya saat hari sudah gelap. Ini adalah pertama kalinya dia mengalihkan pandangannya ke Xia Qingchen, dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Apakah kamu bahkan memandangku? Dia baru saja pergi, dan dia telah melanggar muridnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu adalah provokasi yang jahat, bukan? Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Saya tidak ingin mengulanginya sendiri. Ayo pergi dan tangkap penipu itu. Anda, kakek Yu menegur dengan marah, masih mencoba berdalih. Cepat turun dan tangkap. Dia menatap saintes teratai putih, yang hendak menghunus pedangnya. Matanya tegas, kali ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Binatang buas sepertimu,
Aku pasti akan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, terjadi keributan besar di kejauhan. Sekelompok murid membawa salib dan bergegas mendekat. Lu Xun, yang berlumuran darah dan dipukuli sampai mati oleh kelompok itu, diikat di sana. Memang ada seseorang yang meniru Xia Qingchen. Itu Lu Xun, anjing itu. Orang suci teratai putih. Lihat. Yang terakhir menutupi Lu Xun dengan masker kulit manusia, dan dia berubah menjadi Xia Qingchen. Terlebih lagi, dia menemukan banyak barang di pelukan Lu Xun. Salah satu sapu tangan merah muda itu menarik perhatian. Murid yang menangis itu segera mengenalinya. Tuan, itu sapu tangan saya. Dia benar-benar meniru Xia Qingchen. Murid perempuan itu dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Kebenaran akhirnya terungkap. Orang suci teratai putih memandang ke arah Sekretaris Agung Yu dengan acuh tak acuh dan berkata, lain kali, tolong jangan bertindak sembarangan dan orang sulit tidak bersalah. Wajah Sekretaris Besar Yu berubah menjadi hijau dan merah. Dia datang dengan kekuatan yang begitu besar, tapi pada akhirnya, dia benar-benar melakukan kesalahan. Setelah memelototi Xia Qingchen, Sekretaris Besar Yu terus mengkritik, Lu Xun tidak menyamar sebagai siapapun. Kenapa dia hanya menyamar sebagai kamu? Petik 1. Bukankah pertanyaan ini terlalu konyol? Seperti kata pepatah, dibutuhkan dua tangan untuk bertepuk tangan. Dari sini terlihat bahwa Anda, Xia Qingchen, juga bukan orang baik. Sekretaris Besar Yu memberikan penilaiannya dengan penuh keyakinan. Meskipun kamu tidak melakukan kesalahan apapun kali ini, kamu harus menganggap ini sebagai peringatan. Baiklah, itu dia. Sambil menggoyangkan lengan bajunya, dia berbalik dan pergi dengan wajah dingin. Namun, saat dia berbalik, angin dingin datang dari belakangnya. Dia berbalik. Sebenarnya itu adalah Xia Qingchen, yang memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia menggunakan teknik gerakan menakutkan sejauh 400 kaki dengan satu langkah dan meledak. Xia Qingchen mengangkat tangannya dan menamparkan wajah lamanya dengan kejam. Suara tamparan yang tajam bergema sepanjang malam. Kerumunan yang berisik segera menjadi tenang. Ya, sepi karena ketakutan. Beraninya seorang murid menamparkan seorang tetua paviliun. Apakah dia tidak ingin hidup? Xia Qingchen melayang ke bawah dan mengangkat telapak tangannya, berkata dengan tenang, apakah tamparanku menimbulkan suara? Bab 367, jangan datang dan memohon padaku. Orang lain menyamar sebagai dia dan melakukan hal buruk. Sebagai korban, Xia Qingchen bahkan tidak bisa bertepuk tangan. Dia juga bukan orang baik. Itu benar-benar dunia yang besar dengan segala macam keajaiban. Saat pertama kali bertemu dengan makhluk lama ini, Xia Qingchen sudah merasa bahwa dia bukanlah seorang orang yang baik. Pada akhirnya, itu benar. Basis budidaya kakek Yu seharusnya jauh melampaui Xia Qingchen. Namun, teknik gerakannya tidak lebih baik dari Xia Qingchen. Selain itu, dia tidak menyangka hal ini dan pernah ditampar di depan umum karena kecerobohannya. Matanya memuntahkan api, dan dia menjadi marah. Apa artinya menamparkan seorang tetua paviliun di depan umum? Itu berarti dia harus membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain dan menghapus penghinaan dengan darah. Xia Qingchen berdiri di sana dengan tenang dan bertukar pandangan dingin. Tua, kamu membantu Yan Feiqing merebut api surgawiku. Aku tidak mau berdebat denganmu. Kamu bahkan datang ke sini hari ini untuk berbicara besar. Bahkan tamparan di wajahmu pun ringan. Dia hanyalah seorang tetua paviliun di aula umum. Kenapa dia peduli padanya? Ledakan. Sekretaris Agung Yu sangat marah, dan kekuatan bintang dari posisi bintang tengah meledak seperti banjir. Jangan menghina orang tua itu. Berlutut dan terima kematianmu. Kaki penatua paviliun Yu menyentuh tanah dan hendak melompat dan menghukum Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak takut. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, seharusnya tidak ada masalah dalam menemukan orang lain, bukan? Desahan lama tiba-tiba terdengar. Suaranya dipenuhi tekanan. Postur melompat Sekretaris Besar Yu ditekan. Satu kesalahan demi satu kesalahan tidak bisa diterima. Kata suara tua itu. Wakil Santo Dewa. Tubuh kakek Yu bergetar, Wakil Santo Dewa. Ayo kembali, kata Wakil Dewa Suci yang tak kasat mata dengan acuh tak acuh. Kakek Yu menatap Xia Qingchen, tidak mau menerima ini. Penghinaan di hatinya sulit dihilangkan. Lusa adalah hari di mana aliansi bela diri kelas atasmu didirikan, kan? Baiklah, jawab kakek Yu dengan dingin. Saya harap Anda tidak datang memohon kepada saya. Dipenuhi amarah, kakek Yu membawa murid-muridnya pergi. Suara wakil dewa-dewa juga menghilang dan tidak pernah muncul lagi.
Saudara muda Xia, kemarilah. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Kata orang suci teratai putih dengan acuh tak acuh. Xia Qingchen mengikutinya ke dalam rumah. Kamu punya dendam terhadap Yuan. Orang suci teratai putih adalah wakil penguasa jurang maut, jadi dia secara alami mengenal Lu Xun. Xia Qingchen mengangguk, kamu bisa bilang begitu. Yuan tidak ingin aliansi bela diri terkemuka kedua terlihat setara dengannya. Orang suci teratai putih merasa kecewa, jadi, mereka mengirim Lu Xun untuk memfitnahmu dengan cara kotor. Dia bertanya, mereka ingin menghentikan pembentukan aliansi. Petik 2. Xia Qingchen tidak berani memastikan hal ini. Dia tidak tahu apakah Lu Xun melakukannya karena dendam pribadi atau instruksi Yuan. Aku seharusnya tidak bergabung dengan Jurang Maut dan menjadi wakil Master Jurang Maut. Orang suci teratai putih mengeluarkan tanda identitasnya. Dengan satu sapuan jarinya, dia menghapus kata, wakil Tuan Jurang Maut. Artinya, tinggalkan Jurang Maut. Betapapun salehnya dia tidak akan membiarkan dirinya dikaitkan dengan kejahatan. Setelah itu, gadis suci teratai putih memandang ke arah Xia Qingchen. Anda ingin mendirikan aliansi bela diri terkemuka. Apakah kamu kekurangan sesuatu? Apa? Xia Qingchen tercengang, kamu ingin membantuku. Ya, Anda pantas mendapatkan bantuan saya. Kata orang suci teratai putih. Mereka telah bersama selama hampir sebulan. Orang suci teratai putih dapat merasakan karakter lurus Xia Qingchen dan betapa luar biasanya dia. Xia Qingchen tersenyum. Saya hanya kekurangan 2 pelat perunggu berbentuk pedang. Setelah berpikir sejenak, orang suci teratai putih membawa sebuah kotak dari sudut dinding. Saat dia membukanya, ada lebih dari 50 lempengan perunggu berbentuk pedang tergeletak di dalamnya. Sulit dipercaya bahwa dia mendapatkan semuanya sendirian. Ini belum terdaftar, pilih satu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Hanya pelat perunggu tanpa peringkat yang dapat diklaim. Xia Qingchen merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak memiliki kebiasaan menghargai orang lain. Niat awalnya adalah menemukan seseorang dengan plat perunggu dan bersama-sama mendirikan persatuan seni bela diri tingkat atas. Tidak memakai pakaian, oh, cantik sekali. Kenapa kamu tidak bergabung dengan Jurang Maut? Graji berkata sambil tersenyum. Jelas sekali bahwa ia sangat menyukai orang suci teratai putih. Gadis suci teratai putih melirik ke arah Xia Qingchen dan mengangguk setuju. Tentu. Xia Qingchen terkejut. Dia tidak berharap dia setuju begitu saja. Tapi ini yang terbaik. Saat ini, sebuah suara lembut datang dari luar halaman, Sister Suexin. Orang suci teratai putih berdiri dan melihat keluar. Dia melihat bulan mutiara dan berkata, masuk. Di bawah bimbingan pelayannya, Yue Mingzu naik ke lantai 2 dan memasuki kamar kerjanya. Saudari Suexin, ku dengar kamu terluka. Ekspresi Yue Mingzu lembut dan penuh perhatian. Orang suci teratai putih mengundangnya untuk duduk dan berkata, saya sudah pulih sepenuhnya. Oh, Monlit Pearl menunjukkan ekspresi nyaman, tapi dia sedikit menoleh. Ada orang lain di rumah. Dia mendengar suara nafas. Hehe, anak-anak buta, bagaimana kabarmu? Graji tertawa dan menyapa. Kamu di sini juga? Yue Mingzu bertanya dengan gembira. Di mana kakak Qingchen? Tuan Chen ada di sini. Yue Mingzu mengulurkan tangan dan meraba-raba, kakak Qingchen, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Dia bertanya. Xia Qingchen merasa sangat tidak peduli terhadap kelemahannya yang pura-pura. Dia berkata tanpa ekspresi, jadi, kamu kenal kakak senior. Kami bergabung dengan Tanah Suci pada waktu yang sama, jadi tentu saja kami saling mengenal. Tapi saudara Qingchen, bagaimana kamu bisa mengenal saudara perempuan Suexin? Dia masih di kamarnya. Sebenarnya, Yue Mingzu bergegas datang karena dia mendengar bahwa Xia Qingchen menginap di tempat suci teratai putih. Xia Qingchen baru saja akan menjawab ketika dengan enggan menyela, Tuan Chen dan si cantik memiliki kisah cinta yang menyayat hati, jadi mereka saling mengenal. Yue Mingzu mengangkat alisnya dan bertanya, Dudou. Graji dengan bangga menjelaskan, hari itu, bunga-bunga bermekaran dan bulan purnama. Keindahan luar biasa sedang mandi di bawah bulan. Tuan Chen sangat menyukai kecantikan sehingga dia menganggap Dudou-nya sebagai tanda cinta. Hei, Tuan Chen, mengapa kamu menendangku? Itu kebenaran. Kakak Qingchen, apakah kamu sangat menyukai pakaian dalam wanita? Yue Mingzu bertanya dengan suara lemah. Xia Qingchen menutup mata terhadap ekspresi sedihnya. Wanita ini pandai menyamar. Dia percaya bahwa di permukaan, dia akan jatuh ke dalam perangkap.
Itu semua salah paham. Mari kita tidak membicarakannya. Xia Qingchen berbicara. Graji menggosok pantatnya, anak buta, kamu nampaknya cukup kuat. Bergabunglah dengan aliansi bela diri terkemuka yang didirikan oleh Lord Chen. Ketika Yue Mingzu mendengar ini, dia berkata dengan marah, aku orang buta, jadi aku tidak akan merepotkanmu. Graji tersenyum dan berkata, si cantik besar telah bergabung. Hanya Tuan Chen dan si cantik. Seketika, ekspresi Yue Mingzu sedikit berubah, dan dia segera mengubah kata-katanya, 11 tambahkan. Sebagai akibat, anggota aliansi telah diputuskan. Nama apa yang akan kamu berikan? Tanya orang suci teratai putih. Setiap aliansi bela diri mempunyai nama, dan nama itu akan mengikuti mereka mulai dari pendirian hingga kehancurannya. Rumah Tingsui. Xia Qingchen tidak terlalu memikirkannya. Orang suci teratai putih dan mutiara bulan sama-sama terkejut. Yang pertama mengerutkan kening, Rumah Tingsui. Lebih baik ganti nama ini. Seseorang telah memberinya nama, dan itu bukan nama yang kecil. Itu benar, Yue Mingzu setuju, menara pendengaran salju adalah kekuatan yang agak misterius. Mereka tentu pernah mendengar tentang menara pendengar salju, yang berada pada puncaknya. Jangan khawatir, jawab Xia Qingchen, menara pendengar salju tidak akan keberatan. Apakah itu? Orang suci teratai putih melirik ke arah Xia Qingchen dan mengangguk sedikit. Baiklah, katanya. Karena kakak Qingchen mengatakannya seperti ini, seharusnya tidak ada masalah. Yue Mingzu juga memandang Xia Qingchen, seolah sedang berpikir keras. Bab 368, Pertukaran Kepentingan. Rumah Tingsui itu terlalu misterius. Hingga saat ini, belum ada jejak yang terungkap. Dia telah mengerahkan kekuatan bulan gelap, tapi dia tidak menemukan apapun. Dia masih tidak tahu apakah menara pendengar salju itu baik atau jahat. Bagaimana Xia Qingchen bisa begitu yakin bahwa pihak lain tidak akan keberatan? Waktu berlalu. Larut malam. Saudara Qingchen, kata Yue Mingzu, karena kamu sudah bebas dari kecurigaan, kamu tidak perlu tinggal di kamar saudari Suexin lagi, kan? Ya, Xia Qingchen mengangguk. Saya baru saja bersiap untuk pergi. Kalau begitu, ayo pergi ke halaman rumahku. Yue Mingzu berkata dengan gembira. Xia Qingchen sedikit mengernyit, ada perbedaan antara pria dan wanita. Aku akan mencari tempat tinggal lain. Wajah kecil Yue Mingzu menjadi gelap, dan dia berkata dengan lemah, kamu akan baik-baik saja jika kamu tinggal bersama saudari Suexin, tetapi ada perbedaan antara pria dan wanita jika kamu tinggal bersamaku. Saudara Qingchen, apakah kamu menyukai kakak perempuan Suexin? Bibir merahnya bergerak sedikit. Xia Qingchen meliriknya dan tidak mau menjelaskan. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Saat dia berbicara, dia pergi dengan Zhang Lianxing yang kesal dan mengantuk. Yue Mingzu melihat punggungnya, dan sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Hari berikutnya, Xia Qingchen saat ini sedang memurnikan pasir dingin sangkar asap obat rahasia tingkat astral. Ini adalah obat rahasia khusus yang dapat mempercepat penyerapan roh Qi di musim semi bintang. Itu bisa meningkatkan kecepatan 3 kali lipat. Dikombinasikan dengan metode penyerapan yang berlebihan dari gulungan senyap awan mengejutkan. Kecepatan kultivasinya sekitar 5 kali lipat dari orang biasa. Segera, tanah di depannya dipenuhi dengan botol-botol kecil jade. Setiap botol berisi obat rahasia setengah cairan yang dikelilingi kabut dingin. Dia langsung menelan botol. Lalu, dia mengeluarkan sebutir beras Dragon Heart. Nasi ini dipenuhi dengan energi spiritual dan merupakan makanan terbaik bagi para ahli alam bintang. Setelah memakannya, roh Qi segera berubah. Dalam waktu singkat, dia bisa merasakan bahwa kultivasinya telah meningkat. Jika dia meminumnya setiap hari, dia akan mampu menembus level bintang minor dalam waktu setengah tahun. Dikombinasikan dengan gulungan rahasia Cloud Soaking, dia seharusnya bisa menembus ke level berikutnya dalam waktu 3 bulan. Kecepatan seperti itu pasti akan mengejutkan dunia. Namun, bagi Xia Qingchen, itu masih terlalu lambat. Setengah tahun lagi, itu akan menjadi perjanjian hidup dan mati antara dia dan Yu Qingyang. Yu Qingyang telah berkultivasi 3 tahun lebih awal darinya. Dengan bantuan Yu Hualong, budidaya Yu Qingyang tidak lemah. Dia harus menemukan segala macam peluang untuk menerobos. Dong dong. Saat ini, suara Lianxing datang dari luar ruang rahasia. Sialang, sesuatu yang besar telah terjadi. Xia Qingchen menyimpan sisa obat rahasianya dan meninggalkan ruang rahasia. Jangan panik, bicaralah dengan jelas. Sialang, lihat, kata Zhang Lianxing.
Dia mengeluarkan pemberitahuan. Xia Qingchen menoleh dan melihat bahwa itu dikeluarkan oleh aula umum. Pesannya adalah untuk memberitahu semua murid Tanah Suci bahwa semua murid yang berpartisipasi harus mendaftar untuk upacara pendirian aliansi terkemuka besok. Surat itu ditandatangani oleh Yu Xiaofeng, yang merupakan sekretaris besar Yu sendiri. Dia tidak melarang muridnya untuk ikut serta dalam pendirian rumah Tingsui. Namun mereka diharuskan mendaftar terlebih dahulu. Saat ini, semua orang di Tanah Suci tahu bahwa Xia Qingchen telah menamparkan kakek Yu. Hubungan mereka seperti api dan air. Lagi pula, siapa yang berani mendaftarkan namanya dan menghadiri upacara tersebut? Bukankah itu sama dengan menambahkan dia ke daftar hitam sekretaris besar Yu? Kedepannya, jika mereka membutuhkan bantuan dari aula umum, mereka pasti akan dibuat kesulitan. Bisa dibayangkan upacara rumah Tingsui besok akan cukup sepi. Saat dia sedang berbicara, Lin Haoran membawa hadiah dan tiba di rumah Tingsui. Dia tersenyum dan berkunjung, Junior Xia, selamat sebelumnya. Xia Qingchen tersenyum, masuk. Silakan duduk. Namun, Lin Haoran berdiri di luar pintu istana dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, aku punya sesuatu yang mendesak untuk diurus dan harus keluar. Saya khawatir saya tidak dapat menghadiri upacara pendirian aliansi saudara muda besok. Itulah sebabnya saya di sini hari ini untuk memberi selamat kepada Anda. Mulut kecil Zhang Lianxing bergerak-gerak, dan dia berkata dengan nada menghina, jika kamu takut pada Yu Xiaofeng, katakan saja. Mengapa kamu menyembunyikannya? Sialang kami tidak membutuhkanmu. Lin Haoran merasa malu setelah terungkap. Lianxing, jangan kasar. Xia Qingchen memarahinya. Kakak senior, tolong lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Tidak apa-apa, dia menangkupkan tinjunya ke arah Lin Haoran. Mendesah. Lin Haoran menghela nafas dengan canggung, saudara muda, jaga dirimu. Dia juga sangat tidak berdaya. Mungkinkah dia harus menyinggung seorang tetua paviliun besar demi Xia Qingchen? Tampaknya itu tidak sepadan. Serigala yang tidak tahu berterima kasih, kata Zhang Lianxing dengan sedih, mengira Xia Lang yang mengurus bisnisnya. Xia Qingchen melambaikan tangannya dan melihat segala sesuatunya secara terbuka. Dia dengan tenang berkata, bagaimana persahabatan yang memiliki kepentingan bisa bertahan lama? Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Keduanya hendak masuk. Setan buku membawa beberapa hadiah ucapan selamat dan bergegas. Haha, saudara muda, besok kamu akan mendirikan aliansi bela diri. Ini layak untuk dirayakan. Xia Qingchen mengangguk, masuk. Silakan duduk. Kutu buku itu tampak malu. Saya sibuk. Saya datang ke sini hari ini untuk memberi selamat sebelumnya dan meminta maaf. Saya mungkin tidak punya waktu untuk hadir besok. Oh, terima kasih atas niat baik Anda, kata Xia Qingchen dengan tenang. Selamat tinggal, kata iblis kaligrafi itu, haha, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan tergesa-gesa, takut terlihat oleh orang lain. Bagaimana kau mengatakan itu? Zhang Lianxing bertanya dengan marah. Saat itu, Xia Lang memberinya beberapa daun 3 bagian bawah sebagai hadiah. Apakah ini sebuah bantuan? Lagi pula, beberapa hari yang lalu, ketika mereka mencela Xia Lang, dia termasuk di antara mereka dan merupakan yang paling kejam. Xia Qingchen menatap ke belakang si pecandu kaligrafi itu. Orang ini bisa disebut tidak tahu berterima kasih, katanya acuh tak acuh. Mereka hanya mengakui manfaatnya. Begitu kepentingan mereka dirusak, mereka akan menjadi bermusuhan lebih cepat daripada membalik buku. Lupakan, jika seseorang datang berkunjung lagi, tidak perlu memberitahuku. Xia Qingchen berbicara. Dia tidak ingin menjadi orang terkenal. Dia tidak membutuhkan terlalu banyak orang untuk mendukungnya. Tidak lama setelah dia masuk, Zhang Lianxing berlari dan berkata, Xia Lang, seseorang datang berkunjung. Xia Qingchen berbicara dengan tenang, bukankah aku sudah memberitahumu? Tidak perlu memberitahuku. Minta mereka untuk kembali ke tempat tinggalnya. Saat dia selesai berbicara, bahkan aku tidak bisa. Sesosok cantik berpakaian salju tiba. Xia Qingchen berdiri dengan takjub. Orang suci teratai putih mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, situasinya sepertinya tidak baik. Dia mengeluarkan banyak surat ucapan selamat dan berkata tanpa daya, saya sudah mengundang semua teman baik saya, dan hanya sedikit yang setuju untuk datang. Dia telah mengirimkan banyak undangan ke upacara besok. Namun sebagian besar merupakan balasan yang mengatakan bahwa mereka tertunda dan tidak dapat berpartisipasi. Seberapa tinggi status orang suci teratai putih?
Dia adalah yang terkuat kedua di antara para murid Tanah Suci. Ada banyak sekali orang yang ingin menjilatnya. Sekarang, meski mereka diberi kesempatan, tidak ada yang berani mengambilnya. Orang bisa melihat betapa takutnya mereka pada Yu Xiaofeng. Dia sudah bisa memprediksi suasana dingin upacara besok. Saat ini, Yue Mingzu juga datang dengan cemberut khawatir. Mingzu, mungkinkah kamu sama denganku? Orang suci teratai putih bertanya. Yue Mingzu terkejut, saudari Suexin juga ada di sini. Apakah kamu menolak semua orang yang kamu undang? Petik 1. Sepertinya dia juga sama. Setelah menerima jawaban positif, Yue Mingzu menghela nafas. Kakek Yu keterlaluan. Bagaimana dia bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperlakukan murid seperti ini? Petik 1. Melihat suasana hati mereka berdua sedang tidak baik, Xia Qingchen menghibur, tidak apa-apa, lebih nyaman bersikap dingin. Namun, orang suci teratai putih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir saya tidak bisa. Dia mengambil surat dari tumpukan. Itu adalah surat dari Jurang Maut, dan ditulis oleh Tuan Jurang Maut. Bab 369, Mempersulit Junior. Besok, Yuan juga akan mengadakan peringatan ketiga berdirinya Yuan di aula umum. Dia mengundang saya untuk hadir. Mendengar ini, Yue Mingzu mengerutkan kening dan berkata, perayaan ulang tahun ketiga Yuan awalnya dijadwalkan bulan depan, bukan? Apakah Anda sengaja mencoba menekan kami dengan membawanya ke masa depan? Yuan sudah menduga upacara Xia Qingchen akan sangat sepi. Karena itu, dia sengaja memilih hari ini untuk menekan aliansi yang baru dibentuk. Yue Mingzu tidak bisa menahan perasaan khawatir, saudara Qingchen, siapa yang kamu undang? Dia bertanya. Dia sangat khawatir rumah Tingsui akan menjadi bahan tertawaan Tanah Suci ketika baru didirikan besok. Xia Qingchen menjawab, mereka semua adalah karakter minor. Mereka tidak menonjol. Mereka hanya dapat memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan. Apakah seperti ini? Yuan memiliki banyak koneksi, kata orang suci teratai putih, beberapa di antaranya sangat kuat. Sayang sekali hal itu terlalu terburu-buru. Kalau tidak, saya bisa saja mengundang beberapa orang. Saat ini, saya hanya bisa meminta beberapa orang di dekat Tanah Suci untuk datang dan menyelamatkan api. Yue Mingzu tidak mau ketinggalan. Saya juga akan mengundang beberapa orang. Aku tidak bisa membiarkan saudara Qingchen kehilangan muka, apapun yang terjadi. Xia Qingchen tidak bisa menahan tawa. Dia sama sekali tidak peduli dengan wajah ini. Selama rumah Tingsui berhasil didirikan dan mereka memperoleh kualifikasi untuk pergi ke Laut Penekan Iblis, itu akan baik-baik saja. Hari berikutnya, peristiwa besar yang mempengaruhi hati Tanah Suci akhirnya tiba. Ulang tahun ketiga Yuan diadakan di aula umum. Semua murid di atas posisi bintang kecil diundang oleh Yuan. Adapun pendirian rumah Tingsui, dingin dan sunyi, dan hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Aula umum. Aula itu dibagi menjadi dua. Di sebelah kiri, ada 100 meja berisi tamu. Ada banyak murid terkenal dan bahkan tetua dari berbagai paviliun. Itu adalah ulang tahun ketiga Yuan. Hanya ada 10 meja di sebelah kanan. Saat ini, belum ada yang datang, dan cuaca sangat dingin. Tuan Jurang melihat semakin banyak tamu dan meja dan kursi tidak cukup, jadi dia menatap Yunting lama. Long Yuanting mengerti. Dia berjalan mendekat dan membungkuk pada Xia Qingchen. Bolehkah aku meminjam beberapa meja dan kursi? Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sepertinya itu adalah sarkasme yang jahat, bukan? Atas dasar apa? Zhang Lianxing sangat marah. Orangnya sedikit sekali, jadi meja dan kursinya harus banyak, kata Long Yunting dengan serius. Apa maksudmu? Tidak bisakah aku duduk sendirian di 10 kursi? Zhang Lianxing bertanya dengan marah. Aku tidak bisa berkomunikasi denganmu dengan sikapmu yang seperti ini. Long Yunting menggelengkan kepalanya. Dia memandang Xia Qingchen, bermaksud membiarkan Xia Qingchen mengambil keputusan. Maksud Lianxing juga maksudku. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia datang ke sini untuk menghina mereka, namun dia tetap ingin mereka menjaga sikap baik. Yuanting yang panjang ini, rumor mengatakan bahwa dia adalah orang yang jujur, namun kenyataannya, dia tidak sehebat itu. Baiklah, aku tidak bisa berkomunikasi dengan kalian lagi. Long Yuanting berbalik dan pergi. Xia Qingchen tanpa ekspresi ketika dia tiba di rumah Tingsui dan duduk di tengah. Para tamu dari sisi jurang memandangnya dengan mata aneh. Sialang, lihat yang tidak tahu berterima kasih itu. Zhang Lianxing mendekat dan menunjuk dengan suara rendah.
Tatapan Xia Qingchen beralih. Setan buku sedang menerima roti panggang dari kepala suku dengan wajah memerah. Ketika dia melihat Xia Qingchen menoleh, ekspresinya tidak berubah dan dia mengalihkan pandangannya, tidak merasa canggung sedikit pun. Bintang B Asteris ini, dia baru saja mengatakan kemarin bahwa dia tidak punya waktu, tapi dia di sini untuk menghadiri ulang tahun ketiga Yuan hari ini. Zhang Lianxing berkata dengan kesal. Xia Qingchen tidak menganggapnya aneh sama sekali. Setan kaligrafi adalah orang seperti ini. Dia akan mendekati siapapun yang berguna. Saat ini, sesosok masuk, tapi tidak memasuki jamuan makan Yuan. Sebaliknya, dia langsung pergi ke menara pendengaran salju dan menyapa dengan hangat, "Saudara muda Xia, selamat." Orang yang datang adalah Wu Jinlong. Oh, Xia Qingchen tersenyum, "Silahkan duduk." Dia bisa dianggap sebagai tamu pertama menara pendengar salju. Ketika Lord Abyss melihat ini, dia tersenyum dari jauh dan berkata, "Selamat, saudara muda Xia, akhirnya kamu mendapat tamu." Yah, meskipun dia hanya seekor udang kecil. Para tamu di sisi Yuan langsung tertawa. Seolah-olah dia menemukan sesuatu yang sangat lucu. Apakah itu lucu? Di pintu masuk aula, seorang peri yang sangat cantik duduk di samping Xia Qingchen dengan bantuan para pelayannya. "Selamat, Kakak Qingchen." Xia Qingchen mengangguk ringan. Saat itulah para tamu di sisi Yuan berhenti tertawa. Mereka takut meninggalkan kesan buruk pada mutiara bulan. Wajah Lord Jurang menjadi gelap. Dia benar-benar tidak tahu bagian mana dari Xia Qingchen yang telah menarik kecantikan tiada taraf seperti Yue Mingsu. Saat dia menggelengkan kepalanya, wanita tak tertandingi lainnya yang bisa membuat matahari dan bulan pucat masuk. Mata Lord Abyss bersinar dan dia segera melangkah maju sambil tertawa, "Selamat datang, wakil kepala suku kami, orang suci teratai putih." Suaranya sangat keras. Hal itu menyebabkan para tamu bertepuk tangan. Orang suci teratai putih adalah ahli terkuat kedua setelah Lord Abyss. Namun, dalam hal reputasi, dia bahkan lebih terkenal daripada Lord Abyss. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa orang suci teratai putih mengabaikan Lord Abyss dan berjalan langsung ke rumah Ting Sui. Dia kemudian duduk di samping Xia Qingchen dengan ekspresi kosong. Tepuk tangan berangsur-angsur mereda, dan wajah para tamu berangsur-angsur digantikan oleh keterkejutan dan keheranan. Pandangan Lord Abyss berubah, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, "Wakil kepala suku, tempat duduk kita ada di sini. Kursi kosong itu untuk orang lain." Baru pada saat itulah orang suci teratai putih menanggapi Dewa Jurang Maut. "Saya minta maaf. Saya telah meninggalkan Jurang Maut dan sekarang secara resmi bergabung dengan rumah Ting Sui Xia Qingchen." Kerumunan tiba-tiba menjadi tenang dan memandang ke arah Jurang Dewa. Wakil penguasa Jurang Neraka telah mengubah kesetiaannya pada Ting Sui Kou. Ini merupakan penghinaan besar. Ekspresi Lord Jurang Maut berubah, "Wakil Jurang Dewa," katanya, "jangan bercanda. Kenapa dia tiba-tiba berhenti? Tidak apa-apa untuk berhenti, tapi bergabung dengan aliansi yang baru didirikan." Orang suci teratai putih mengeluarkan tanda identitasnya. Kata-kata, "Wakil Master Jurang Maut," telah dihapus seluruhnya. Tidak ada jejaknya. Melihat ini, sang Master Jurang merasa malu. "Pikirkan lagi," katanya, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dengan itu, dia kembali ke jamuan makan, merasa malu. Saat ini, dua kelompok orang masuk ke aula. Kelompok lainnya adalah Paviliun Roh Api, beberapa Grandmaster, Seng Kangyi, Lu Yun, dan murid tingkat lanjut lainnya. Satu kelompok adalah seorang tetua berwajah merah yang memimpin sekelompok murid. Ouyang Ruo, selamat. Nama asli Master Jurang Maut itu adalah Ouyang Ruo. Dia berjalan ke depan sambil tersenyum dan sangat antusias. "Terima kasih, Sekretaris Besar Zhou, telah datang." Orang tua berwajah merah di depannya adalah Tetua Paviliun Yuan yang membacakan buku, Tetua Paviliun Seni Bela Diri. Dia memimpin sekelompok murid untuk memberi selamat kepada mereka. "Pak Tua, orang yang kamu rekomendasikan tidak terlalu bagus. Tidak banyak tamu," kata Tetua Paviliun Instruksi Bela Diri kepada Tetua Paviliun Roh Api. Masih terlalu dini untuk mengatakan hal itu, sesepuh Paviliun Roh Api itu tertawa dengan suara serak. Dia tahu identitas sebenarnya Xia Qingchen seorang Dao Grandmaster. Seberapa lemahkah koneksi mereka? Sekretaris Besar Zhou melihat ke meja kosong di rumah Ting Sui dan tertawa. "Kita lihat saja." Seperti yang dia katakan, sekelompok orang lain berjalan mendekat. Itu adalah Tetua Paviliun Luar Negeri, yang memimpin Su Yuan, Lian Renjiao, dan murid lainnya dengan senyuman di wajahnya.
Sekretaris Besar Zhou terkekeh, kamu orang tua. Saya mengirimi Anda undangan kemarin untuk menunjukkan dukungan Anda kepada Yuan, tetapi Anda tidak menanggapi. Sekarang kamu di sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat jamuan makan di sisi Yuan, yang hampir penuh, dan berkata sambil tersenyum, lihat dirimu, kamu menyebabkan masalah bagi generasi muda. Jika dia merespons lebih awal dan meminta untuk datang, Ouyang RUO akan menyiapkan lebih banyak kursi. Bab 370, Kontras yang Tajam. Penatua Paviliun dari Paviliun Luar Negeri menghela nafas sedikit. Dia tidak menjawab karena dia ingin menunjukkan dukungannya pada Xia Qingchen. Dia ingin datang diam-diam dan berpura-pura tidak menerima undangan Penatua Zhou, agar tidak mempermalukan Penatua Zhou. Dia tidak menyangka Penatua Zhou menjadi begitu tidak sabar sehingga dia akan mengungkapkan masalah ini di depan umum. Namun, pilihannya tidak akan berubah, bahkan jika itu akan mempermalukan Zhou yang lebih tua. Dia tersenyum, selamat atas ulang tahun ketiga Yuan. Pertahankan kerja bagus Anda. Tanpa menunggu Ouyang RUO mengatur tempat duduk, dia langsung menuju tempat duduk rumah Ting Sui. Senyuman dalam muncul di wajahnya, selamat, Tuan Muda Xia. Anda telah berhasil mendirikan serikat seni bela diri tingkat atas. Ini adalah hadiah kecil. Saya harap Anda menyukainya. Di belakangnya, Su Yuan, Lian Renjiao, dan yang lainnya membawa hadiah untuk memberi selamat padanya. Untuk sementara waktu, suasananya sangat meriah. Wajah orang tua Zhou memerah, merasa sangat malu. Ternyata dia ada di sini untuk rumah Ting Sui. Namun, dia terlalu memikirkan dirinya sendiri dan salah mengira bahwa dia diundang untuk mendukung Yuan. Pada saat ini, Penatua Zhou akhirnya mulai menganggap serius rumah Ting Sui. Tidak apa-apa bagi tetua Paviliun Roh Api untuk melafalkannya, tetapi mengapa tetua Paviliun Luar Negeri juga memimpin sekelompok murid untuk memberi selamat kepadanya. Dia bahkan tidak keberatan berpisah secara buruk dengannya. Jangan pedulikan itu, tetua Paviliun. Kepala suku Ouyang RUO berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, Xia Qingchen adalah murid yang secara pribadi dipromosikan oleh tetua paviliun-paviliun urusan luar dari sekte tersebut ke Tanah Suci. Sebagai pesaing Yuan, Ouyang RUO secara alami telah menyelidiki Xia Qingchen secara menyeluruh. Saya mengerti, Sekretaris Besar Zhou akhirnya mengerti. Pantas saja sesepuh paviliun luar negeri bersedia datang sendiri. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia duduk dengan canggung dan tidak berbicara lagi. Pada siang hari, teriakan keras terdengar dari luar aula. Wakil Saint Lord, kami telah tiba. Seketika, penonton pun gempar. Terlepas dari apakah itu tamu dari rumah Yuan atau Ting Sui, mereka semua kagum. Pandangan mereka semua beralih ke pintu masuk aula. Wakil Dewa Suci adalah eksistensi kuat yang berada di urutan kedua setelah Dewa Suci. Guru Suci tidak berada di Tanah Suci sepanjang tahun, jadi semua masalah, besar dan kecil, ditangani oleh Wakil Guru Suci. Hari ini, ulang tahun ketiga Yuan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan hari pembentukan aliansi bela diri terkemuka. Sebagai Wakil Saint Lord, dia secara alami harus menunjukkan wajahnya. Pertama, itu adalah jurang ucapan selamat. Kedua, untuk memeriksa dan memastikan kualifikasi menara pendengar salju sebagai persatuan seni bela diri tingkat atas. Jika dia merasa hal itu tidak mungkin, maka rumah Ting Sui tidak akan bisa didirikan. Di bawah pandangan semua orang, seorang lelaki tua sederhana masuk. Ketiga tetua paviliun di tempat kejadian secara pribadi maju untuk menyambutnya. Kami menyambut Wakil Saint Lord. Wakil Dewa Suci mengangguk dan duduk di meja terpisah. Silakan duduk, sikapnya tenang dan dia tidak bersikap apapun. Sebagai Wakil Dewa Suci, saya sangat senang telah bekerja keras, katanya sambil melihat sekeliling. Pandangannya lebih terfokus pada Yuan. Sesuai rekomendasi Yuan, wajah Sekretaris Besar Zhou berseri-seri. Tidak ada yang lebih penting daripada kata-kata Wakil Guru Suci. Wakil Suci Dewa, katanya sambil tersenyum. Banyak sekali prestasi yang ditorehkan Yuan dalam setahun terakhir. Saya ingin melaporkan kepada Anda. Apakah begitu? Wakil Guru Suci tersenyum. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Sekretaris Besar Zhou segera melihat ke arah Ouyang RUO. Ini saat yang tepat untuk pamer. Ouyang RUO tidak rendah hati dan juga tidak sombong. Dia berdiri dan membungkuk, Wakil Dewa yang Suci, Yuan telah membunuh 20 arhat hantu dan 100 prajurit neraka dalam setahun terakhir. Mendengar ini, semua orang bertepuk tangan. Seperti yang diharapkan dari aliansi bela diri terbaik di Tanah Suci. Ini terlalu menakutkan.
Prestasi pertempuran, murid-murid lain, yang dijumlahkan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Yuan. Wakil Dewa Suci mengangguk sedikit tanpa banyak ekspresi. Baginya, prestasi pertempuran hanyalah sebuah angka. Selain itu, kami telah berhasil membangun benteng di pegunungan dan mendirikan sekte kecil, lanjut Ouyang Ruo. Mendengar ini, mata Wakil Dewa Suci berbinar. Wajah lamanya segera menunjukkan ekspresi bahagia dan dia berinisiatif bertanya, berapa skalanya? Saat ini kami mengendalikan 30 kadipaten di luar punggung bukit, jawab Ouyang Zhen. Kekuatannya setara dengan sepertiga sekte Nebula. Selama periode ini, kami telah berkali-kali bertempur dengan pasukan lokal dan tidak pernah kalah. Diperkirakan tahun depan, kami akan sepenuhnya menduduki wilayah dalam jarak 1000 mil. Pada saat itu, dalam hal wilayah pengaruh, mereka setara dengan sekte Nebula. Mendengar ini, Wakil Saint Lord akhirnya tersenyum. Kalian melakukan hal sebesar itu tanpa mengeluarkan suara. Tidak buruk sama sekali. Aliansi bela diri terkemuka dan faksi-faksi yang berkembang di luar punggung bukit belum berhasil. Hal ini karena mengembangkan pengaruh seseorang pasti akan menimbulkan konflik dengan kekuatan lokal. Dalam situasi di mana mereka tidak terbiasa dengan orang-orang dan tempat, dan kekuatan para murid tidak terlalu tinggi, situasinya dapat dibayangkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa aliansi bela diri terbaik tahun ini telah menaklukkan wilayah yang cukup luas. Bagus. Saya akan meminta instruksi dari Guru Suci dan segera mengirimkan sumber daya ke pasukan baru Anda untuk memastikan bahwa Anda terus memperluas wilayah Anda. Wajahnya penuh senyuman, dan hatinya dipenuhi rasa bangga. Di antara 8 negeri suci besar, Sekte Nebula adalah sekte pertama yang benar-benar membangun kekuatan di pegunungan terluar. Hanya titik ini saja yang membuat tanah suci Sekte Nebula bangga. Jadi, tidak heran kalau dia begitu bahagia. Terima kasih Wakil Dewa atas bimbinganmu, Yuan akan terus bekerja keras. Ouyang Ruo berhenti sejenak dan melanjutkan, juga, kami telah mengundang banyak teman baru ke perayaan ulang tahun ketiga Yuan. Oh, Wakil Saint Lord tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa mereka? Kamu akan mengetahuinya nanti, Wakil Saint Lord, kata Ouyang Ruo sambil tersenyum. Mendengar ini, Wakil Saint Lord tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum pada semua orang dan berkata, lihat, dia bahkan berani membuat wakil guru suci dalam ketegangan. Semuanya tertawa. Satu-satunya yang tidak bisa tertawa mungkin adalah beberapa pendiri menara pendengar salju. Orang suci teratai putih tidak berekspresi selama 10.000 tahun. Yue Mingzu mengerutkan kening. Wajah Lian Xing menunduk. Yuan cukup kuat, desah dendam dengan ekspresi rumit. Meskipun beberapa anggota jurang yang dia temui sejauh ini tidak terlalu baik. Namun Yuan yang telah berdiri selama 3 tahun ini memang memiliki yayasan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Saat ini, pengumuman pembawa acara terdengar lagi di luar aula. Presiden Chen dari Kamar Dagang nomor 1 di Eastern Ridge telah tiba. Seorang pria parubaya berjubah ungu dengan wajah ramah masuk sambil tersenyum. Dia langsung menemui Wakil Saint Lord dan mengucapkan selamat kepadanya. Selamat kepada Wakil Saint Lord karena telah membina aliansi bela diri yang luar biasa seperti Yuan. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padamu selain hadiah kecil untuk semua orang di tanah suci Sekte Nebula. Para pelayan di belakangnya membawa 3 telur binatang. Semuanya berada di level bintang minor. Selama inkubasinya berhasil, ia akan tumbuh menjadi binatang iblis kecil tingkat bintang di masa depan. Anda terlalu baik, Presiden Chen, wakil pemimpin suci mengangguk. Semua tamu Yuan merasa iri. Yang pertama tiba adalah tembakan besar yang sangat penting. Di bawah undangan Lord Abyss, Presiden Chen mengambil tempat duduk. Tidak lama kemudian, Ketua, Klan Bela Diri nomor 1 di punggung timur, telah tiba. Pembawa acara mengumumkan dengan keras. Seorang lelaki tua berpakaian sederhana dengan cepat masuk. Wakil Saint Lord, Anda bijaksana dan telah mengajari saya dengan baik. Saya terkesan. Dia terkekeh. Di mana? Di mana? Wakil Saint Lord bertanya dengan sopan. Silahkan duduk. Keluarga Dasi adalah keluarga terkenal di Ridge Timur.